Presiden Prabowo Subianto Kamis 13 November 2025 memberi rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muiz dan Rasnal, yang sempat dikriminalisasi di penjara dan dipecat dari pekerjaannya. Sebenarnya bagaimana kronologi kasus ini hingga membuat Presiden sampai turun tangan? Selama 1 minggu terakhir untuk koordinasi, minta petunjuk kepada Pak Presiden dan yang beliau mengambil keputusan untuk menggunakan aku sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA satu Utara. Dan harapan ini dapat mengembalikan nama baik dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI, dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi. Dengan terbitnya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah secara resmi mengembalikan nama baik, kehormatan, dan semua hak profesional kedua guru yang terimbas persoalan hukum tersebut. Dalam konteks hukum nasional, rehabilitasi Presiden memang berdampak langsung terhadap pemulihan martabat seseorang, termasuk menghapus stigma sosial dan mengembalikan hak-hak administratif yang hilang akibat proses hukum. Sebelumnya, kedua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal 58 tahun dan Abdul Muiz 59 tahun, menempuh perjalanan panjang mencari keadilan. Menurut Rasnal, kisah keduanya bermula saat mulai menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Luwu Utara pada awal 2018. Ia mendapat laporan ada 10 guru honorer yang tidak mendapatkan gaji sejak 2017. Sebanyak 13 guru honorer lain yang terdaftar juga mendapat upah yang sedikit, yaitu Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan sesuai jam kerja. Bersama ketua komite sekolah saat itu, ia berdiskusi. Pembicaraan lalu dilanjutkan bersama dalam rapat besar. Di situ disampaikan kebutuhan setiap bulan mencapai Rp16 juta. Namun di saat bersamaan, dana bantuan operasional sekolah atau BOS tidak bisa diutak-atik. Melalui rapat diusulkan adanya penarikan iuran Rp17.600 per orang per bulan. Semua peserta rapat komite kemudian sepakat iuran menjadi Rp20.000 per siswa per bulan. Tidak ada protes dari orang tua siswa terkait hal ini. Hal itu berjalan lebih dari 3 tahun hingga 2020. Pembelajaran berlangsung normal, aktif, dan guru honorer bisa digaji dengan layak. Rata-rata mendapatkan Rp1 juta per bulan per orang. Setelah 3 tahun muncullah LSM yang datang dengan niat mengecek iuran komite. Selanjutnya persoalan berkembang dan Rasnal serta Abdul Muiz dilaporkan ke polisi. Polisi pun langsung menetapkan keduanya sebagai tersangka. Atas dasar laporan Inspektorat Luwu Utara, kasus itu lalu bergulir ke pengadilan. Di tingkat pertama, keduanya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jaksa melakukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Pada akhir Oktober 2023, keluar putusan yang menyebutkan keduanya bersalah dan dihukum 1 tahun penjara. Rasnal menjalani hukuman selama 8 bulan, sedangkan Muiz menjalani kurang dari 7 bulan kurungan. Atas vonis ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Erwin Soding mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seiring amar putusan MA dan keluarnya aturan dari Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, untuk mencari keadilan atas penghidupan yang telah direnggut, Rabu 12 November, Rasnal dan Abdul Muiz ke DPRD Sulsel Makassar untuk rapat dengar pendapat, kemudian berlanjut ke DPR RI hingga Presiden Prabowo akhirnya memberikan rehabilitasi. Bahkan terakhir Kapolda Sulsel, Juhandani Raharjopuro, telah meminta bidang Propam Polda Sulsel dan Propam Mabes Polri memeriksa penyidik yang pertama kali memeriksa Rasnal dan Abdul Muiz. Raharjo menegaskan polisi akan menelusuri ulang proses hukum terhadap dua guru tersebut secara transparan dan berkeadilan, yang memastikan penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Sahabat Kompas, dari kronologi ini, inisiatif Rasnal dan Abdul Muiz yang membela dan menolong guru honorer malah berakhir dikriminalisasi, dipenjara, dan dipecat. Hal ini diperparah lagi dengan proses hukum yang tak jelas. Semoga ke depan tak ada lagi guru-guru yang dikriminalisasi dan pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menyejahterakan guru.